Salam jumpa para sahabat Indonesia pencinta serial Mahabharata. Kali ini, Adim akan mencoba menyajikan kisah dan kehidupan salah satu tokoh paling penting dari kisah Mahabharata ini. Tokoh di dalam epos maupun di balik cerita hebat ini. Siapakah tokoh ini? Sebelum kita mulai, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya atas dukungan para sahabat semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala dukungan dan keikhlasan para sahabat Indonesia. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menghibur dan bermanfaat buat sahabat tercinta semua. Nah, kita langsung saja cari tahu siapakah tokoh yang akan kita bahas sekarang. Ya, beliau ini adalah oleh orang banyak dipercaya sebagai penulis kitab Mahabharata. Ya, betul. Beliau adalah Resi biasa atau Bagawan biasa. Yang semasa mudanya dikenal sebagai Vyasa Krishna Dwipayana. Vyasa selain dikenal sebagai penulis atau pencatat sejarah dalam Mahabharata, ia juga merupakan tokoh penting dalam riwayat yang disusunnya itu. Dalam kitab Mahabharata diketahui bahwa orang tua Vyasa adalah Resi Parasara dan Satyawati alias Dugandini alias Gandawati. Diceritakan bahwa pada suatu hari Resi Parasara hendak menyeberangi sungai Yamuna. Satyawati menghampirinya lalu mengantarkannya ke seberang dengan perahu. Di tengah sungai, Resi Parasara terpikat oleh kecantikan gadis itu. Dalam percakapannya, Satyawati menceritakan bahwa ia terkena penyakit yang menyebabkan badannya berbau busuk. Ayah Satyawati berpesan bahwa siapa saja kelak yang dapat menyembuhkan penyakitnya boleh dijadikan suami. Mendengar hal itu, Resi Parasara berkata bahwa ia bersedia bukan penyakit Satyawati. Karena kesaktiannya sebagai seorang resi, Parasara mampu menyembuhkan Satyawati dalam sekejap. Maka menikahlah Resi Parasara dengan Satyawati. Kemudian lahirlah seorang anak yang sangat luar biasa. Ia diberi nama Krishna Dwipayana karena kulitnya hitam disebut Krishna dan lahir di tengah pulau disebutnya Dwipayana. Anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dengan cepat dan mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang resi. Selanjutnya dikisahkan Satyawati menikah dengan Santanu, raja dari Hastinapura. Setelah syarat agar hanya keturunannya lah yang menjadi raja di Hastinapura disetujui oleh Bhisma, anak Raja Santanu. Dari perkawinannya ini lahirlah Citragada dan Vicitrawirya. Citragada gugur dalam suatu pertempuran, sedangkan Vicitrawirya wafat karena sakit. Kedua pangeran ini wafat tanpa memiliki keturunan. Pewaris sah tahta Hastinapura sesungguhnya adalah Bhisma, putra Santanu dari istri pertama, yaitu Dewi Gangga. Namun, ia telah bersumpah tidak akan menjadi raja. Sehingga, sebagai pengganti Citrawirya, Satyawati memanggil Vyasa agar melangsungkan suatu yajna atau upacara suci untuk memperoleh keturunan. Maka, kedua janda Citrawirya, yaitu Ambika dan Ambalika, diminta menghadap Vyasa sendirian untuk diupacarai. Akhirnya, Ambalika, Ambika, dan Datri, dayang dari Ambalika, masing-masing melahirkan putra yang diberi nama Drestarata, Pandu, dan Widura. Tokoh Resi Vyasa muncul kembali saat Ratu Gandhari, istri Raja Drestarata, menginginkan keturunan. Ketika sedang hamil tua, Gandhari kesal karena belum juga melahirkan, walaupun usia kandungan sudah 12 bulan. Sementara Kunti sudah memberikan keturunan kepada Pandu, maka kandungannya dipukul-pukul oleh. Kemudian seonggok daging dilahirkan oleh Gandhari. Atas pertolongan Resi Vyasa, daging tersebut dipotong menjadi 100 bagian. Lalu setiap bagian dimasukkan ke dalam sebuah kendi dan ditanam di dalam tanah. Setahun kemudian kendi tersebut diambil kembali dan muncullah bayi yang kemudian diasuh sebagai putra Drestarata, yang sejatinya juga cucu dari Resi Vyasa. Resi Vyasa merupakan pendeta
yang sangat dihormati. Tidak hanya keluarga Hastina saja yang menjadikan sebagai tempat meminta nasihat, tetapi juga dari negeri-negeri lain. Resi biasa tinggal di sebuah hutan di wilayah Kurusetra dan sangat dekat dengan lokasi perang Bharatayuddha. Oleh karenanya, ia tahu dengan detail bagaimana keadaan di medan perang, sebab terjadi di depan matanya sendiri. Menurut versi yang lain, dikisahkan bahwa resi biasa, moksa atau masuk surga sesaat sesudah perang Bharatayuddha usai, yaitu ketika keturunannya yang bernama Parikesit, cucu Arjuna, dilahirkan. Atas jasa-jasanya selama hidup di dunia, resi biasa dijemput dari kayangan dengan kereta emas menuju Swargaloka. Demikianlah kisah singkat dari resi biasa yang disarikan dari berbagai sumber. Mudah-mudahan berkenan dan terhibur para sahabat tercinta. Jika sahabat menemukan kisah atau versi yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah tokoh lainnya.